Kisah seorang mata-mata yang hampir menjadi menteri di negeri yang diintainya. Ya, seorang mata-mata legendaris dari Israel ini hampir menjadi menteri di Syria yang saat itu sedang berperang dengan negara Israel. Dia bukan tokoh film, bukan karakter rekaan seperti James Bond. Ini nyata. Namanya adalah Eli Cohen. Dan banyak sejarawan militer menyebut ia adalah salah satu alasan mengapa Israel mampu menang dalam perang 6 hari di tahun 1967 ketika menghadapi koalisi Mesir, Syria, dan dukungan negara-negara Arab lain di kawasan itu. Eli Cohen ini lahir tahun 1924 di Alexandria, Mesir, dari keluarga Yahudi Syria yang sangat sederhana. Ia tumbuh dalam komunitas minoritas yang hidup di tengah ketidakstabilan politik Timur Tengah. Dia dikenal cerdas, fasih berbahasa Arab, dan punya daya ingat yang sangat-sangat kuat. Dan setelah berdirinya Israel di tahun 1948 sebagai sebuah negara, maka orang keturunan Yahudi mengalami tekanan, terlebih keturunan Yahudi yang ada di Mesir, tempatnya Eli Cohen tinggal. Karena saat itu Mesir juga ingin memusnahkan negara Israel. Jadi Cohen dan keluarga akhirnya memutuskan pindah ke Israel tahun 1957. Di sana hidupnya biasa saja. Dia kerja sebagai akuntan. Dia nikah dengan seorang perempuan namanya Nadia Majal. Dia punya 3 anak. Sama seperti normal orang-orang Yahudi pada umumnya. Tidak ada yang tampak dari calon agen rahasia legendaris. Sampai satu hari Mossad, Badan Intelijen Israel, melihat ada sesuatu yang spesial dalam diri Eli Cohen. Tapi Mossad tidak langsung sembarangan mengirim Eli ke jantung musuh di Damaskus, ibu kota Syria itu. Enggak. Dia dikirim dulu ke Buenos Aires. Tahu di mana itu? Argentina, ibu kota Argentina. Kenapa dia harus ke Buenos Aires, Argentina? Karena tahun 1960-an, kota itu adalah salah satu pusat diaspora atau tempat berkumpulnya orang-orang keturunan Suriah dan Lebanon. Jadi, banyak pejabat, pengusaha, dan elit Syria punya koneksi atau tinggal sementara atau minimal liburan lah ke Buenos Aires. Dan Eli Cohen, dia dikasih identitas yang baru. Dia menggunakan nama Kamel Amin Tabet. Dia menyamar sebagai seorang pengusaha kaya keturunan Syria yang sudah lama tinggal di Buenos Aires. Dia bangun reputasi di Buenos Aires. Dia rajin menghadiri acara komunitas Arab di sana. Dan akhirnya dia berteman akrab dengan para diplomat, para pejabat militer Syria yang sedang bertugas atau berkunjung ke Buenos Aires. Dan reputasi itu tidak dibangun 1 hari 2 hari, cukup lama. Di sanalah jejaring koneksi itu terbentuk. Dan setelah reputasinya dia matang, dia kemudian pura-pura mau kembali ke tanah airnya yang baru, yaitu Damaskus, yang juga merupakan pusat pemerintahan negara Syria, yang pada saat itu adalah salah satu musuh daripada negara Israel. Dia masuk ke Damaskus, dan dia di sana masuk sebagai seorang pengusaha, dan bukan cuma sekedar pengusaha biasa, dia pengusaha yang sukses. Dia lanjutkan bisnisnya di sana. Dia terlibat dalam perdagangan ekspor impor. Dia ada bisnis properti. Dia juga investasi di bidang konstruksi. Dia bangun koneksi dengan para politisi. Bahkan beberapa rumahnya, ya, itu dijadikan tempat berkumpul perwira militer Syria. Pejabat partai Ba'ath yang saat itu juga sedang populer, sering kumpul di rumahnya. Dan dia juga beberapa kali punya hubungan kuat dan mendukung para tokoh politik di negara itu. Jadi, kalau dilihat koneksinya, sudah mulai melebar kemana-mana. Dia dikenal sebagai seorang dermawan, ramah. Dia juga mengakui dirinya nasionalis. Dan partai Ba'ath ketika jadi berkuasa, nama Eli Cohen tentu saja, yang dia menggunakan nama Kamel Amin Tabet itu sudah direncanakan. Nanti dia akan didapuk sebagai Menteri Pertahanan Syria. Dan bukan tidak mungkin loh, kalau penyamarannya tidak terbongkar, dia bisa saja menempati posisi tertinggi di negara tersebut. Karena dari Menteri Pertahanan ke pemimpin tertinggi tinggal 1 langkah lagi. Dan selama berbincang dengan para petinggi Syria, Cohen tidak hanya berbincang, dia bercanda seperti layaknya orang Syria, tertawa, bercerita, bahkan sering pamer proyek militer yang akan dia buat untuk Syria di masa depan. Tetapi sebagai seorang mata-mata Israel,
Dia juga mendengar, dia mengingat, dia mengirim sebuah pesan. Apa pesan yang dia kirim kepada Israel? Detail posisi benteng Suriah di dataran tinggi Golan yang merupakan tempat militer Syria melancarkan serangan ke Israel. Dia kirim lokasinya ke Israel. Daerah ini adalah daerah yang menjadi momok bagi Israel. Jadi kalau Israel mau menang perang, maka area ini yang harus ditaklukkan pertama kali di Syria. Golan, itulah posisi artilerinya Syria. Cohen bahkan pernah mengunjungi garis depan bersama perwira Suriah ke dataran tinggi Golan itu. Di sana dia melihat secara langsung bunkernya seperti apa, meriam yang digunakan, bahkan sistem pertahanannya dengan detail dijelaskan kepada Eli Cohen oleh para perwira. Dia bahkan menyarankan agar menanam pohon eukaliptus agar para tentara Syria bisa lebih teduh, mengingat daerah itu cukup panas. Tapi ternyata pohon eukaliptus itulah yang menjadi tanda bagi militer Israel saat menyerang daerah Golan dalam Perang 6 Hari. Oh iya, Anda juga bisa mendengar cerita tentang Perang 6 Hari di konten saya yang sebelumnya ya. Saya sudah bahas itu. Jadi jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Nah, kita balik lagi ke ceritanya. Jadi ketika perang meletus pada Juni 1967, Israel sudah tahu peta pertahanan Syria dengan sangat detail karena ada tanda pohon eukaliptus tadi. Itu bukan kebetulan. Itu perencanaan matang yang bertahun-tahun. Dan tentu saja yang namanya kisah mata-mata selalu ada celahnya. Kisah Cohen tidak berakhir dengan baik bagi negara Israel sendiri. Dengan bantuan teknologi pelacak dari Uni Soviet, keamanan Syria akhirnya mendeteksi ada sinyal radio rahasia. Dan sinyal itu dikirim dari mana? Dari apartemen milik Eli Cohen. Pada tahun 1965, Cohen tertangkap tangan di apartemennya di Damaskus saat sedang mengirim pesan ke Israel. Dia diinterogasi, tentu saja disiksa, dan diadili. Israel dan banyak negara lainnya mencoba untuk diplomasi memulangkan Eli Cohen ke Israel. Ya tentu saja tidak mungkin. Karena Syria ingin membuat contoh dan mengirimkan pesan kepada seluruh negara sekitarnya bahwa Syria tidak mau diperlakukan seperti itu. Pada 18 Mei 1965, dia akhirnya digantung di alun-alun Damaskus. Tubuhnya, jasadnya tidak pernah dikembalikan ke Israel. Pelajarannya cukup menarik karena ini kisah yang kalau dibuat film seakan-akan kok berlebihan atau lebay. Tapi kisah pertama Israel itu bukan Eli Cohen. Karena sejak awal masuk tanah perjanjian ada kisah tentang 12 pengintai yang dikirim untuk mengamati negeri Kanaan. Yang salah satu pengintainya adalah Yosua. Artinya negara ini sudah terlatih untuk melakukan pengintaian sejak zaman Nabi Musa. Sejarah bangsa itu sudah lama mengenal misi pengintaian kepada negara musuhnya. Jadi, apa yang membuat seorang rela meninggalkan keluarga, identitas, bahkan hidupnya demi negaranya seperti Eli Cohen? Bagi Syria, jelas dia adalah musuh. Bagi Israel, ia adalah pahlawan yang membuat Israel menang dalam Perang 6 Hari. Salah satu alasannya adalah karena informasi yang dikirimkan oleh Eli Cohen. Dalam dunia intelijen, kebenaran itu sendiri tergantung dari mana, di sisi mana Anda berdiri. Dan pelajaran paling menariknya adalah pengorbanan selalu punya dua wajah. Di satu sisi, pengkhianat, di sisi lain, pahlawan. Tergantung Anda melihatnya dari mana.